Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang sejarah syariat haji. Saya Muhammad Solwa Yuliano Saya Roy Andi Subagia. dan kami akan menyampaikan tentang materi syariat sejarah haji. Ibadah haji adalah meraih kemakmuran yang salah satu indikatornya adalah terjadinya peningkatan kualitas moral, spiritual, dan sosial dalam diri jemaah. Untuk mewujudkan hal itu, selain penguasaan tata cara haji yang baik, tidak kalah pentingnya untuk diwujudkan dalam diri setiap jemaah dan dapat memahami aspek historis dan nilai filosofis di balik persyariatannya. Kemudian secara historis, informasi haji didapat dari Quran surat Ali Imran ayat 397 yang menyatakan Ka'bah sebagai rumah yang diletakkan atau ditempatkan Allah di muka bumi. Itu untuk manusia. Meski ulama tidak hendak menetapkan awal mula penempatannya, namun diyakini bahwa sebelum diutusnya Nabi Adam alaihissalam, para malaikat bumi telah beribadah di tempat itu selama 2000 tahun. Nah, kemudian Allah memberi Nabi Adam alaihissalam sebuah rumah yang berasal dari surga, yang kemudian diletakkan di tempat bangunan Ka'bah itu. Bangunan sepeninggal Nabi Adam alaihissalam, anak-anaknya mulai membangun Ka'bah itu dari tanah dan batu. Yang kemudian terjadinya banjir bah dan topan di masa Nabi Nuh alaihissalam, yang kemudian bangunan itu roboh dan tidak diketahui lagi posisinya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diutus sebagai Rasul, Allah memberi petunjuk kepadanya untuk membawa keluarganya ke sebuah lembah tandus dan kering. Kemudian mereka tinggal di sana dan diperintahkan untuk membangun Baitullah persis di tempat yang pernah dibangun oleh anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Yang selanjutnya Allah memerintahkan Ibrahim agar memanggil orang untuk mendatangi tempat itu untuk melaksanakan ibadah yang kemudian disebut dengan ibadah haji. Bagi umat Islam, syariat haji ini mulai diberlakukan pada tahun ke-9 Hijriah, ditandai dengan turunnya Quran Surat Ali Imran 3.97. Namun karena ayat ini turun setelah lewat waktu haji, maka Nabi Muhammad SAW baru menjalankan tahun ke-10 Hijriah. Pertama, haji adalah reuni besar umat Islam sedunia yang untuk mengingatkan kondisi para nabi, sidikin, para syuhada, dan orang saleh dari masa ke masa. Kedua, Baitullah adalah tempat yang paling berhak untuk didatangi untuk mencari berkah sekaligus sebagai media mendekatkan diri kepadanya. Ketiga, ibadah haji adalah ajang penyucian jiwa seorang hamba di tempat yang terus-menerus diagungkan oleh orang-orang saleh dengan berzikir kepada Allah. Keempat, ibadah haji sejatinya adalah ajang evaluasi untuk memilah orang yang taat dari orang yang munafik. Di dalam Islam itu sendiri ada 3 cara haji yang diterapkan oleh Rasulullah, yaitu haji tamatu, kedua haji ifrad, ketiga haji kiron. Haji tamatu yaitu melakukan umroh dulu, baru kemudian berhaji, diperuntukkan bagi mereka yang tidak membawa hadiah dari rumah mereka. Yang kedua haji ifrad, yaitu melakukan haji dulu, baru kemudian melakukan umroh, diperuntukkan bagi penduduk Mekah yang membawa hadiah. Yang ketiga haji kiron. Haji kiron yaitu melakukan haji dan umroh langsung digabungkan, diperuntukkan bagi yang bukan penduduk Mekah dan membawa hadiah. Cara terakhir inilah atau haji kiron yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam ibadah haji beliau. Hal ini disimpulkan dari fakta bahwa beliau membawa hadiah dan setelah selesai mengerjakan haji tidak lagi melakukan umroh secara terpisah sampai beliau kembali ke Madinah pada tanggal 14 Zulhijjah. Keterangan lebih tegas lagi dari Jabir bin Abdillah RA, sahabat yang paling lengkap bercerita tentang kisah haji Rasulullah, adalah tidak mengenal umroh di musim haji sebab ketika Zulhijjah syariat bahwa umroh harus dilakukan di luar musim haji belum dihapuskan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dan rombongan beristirahat di Sarif pada tanggal 3 Zulhijjah, sebelum masuk Mekah, beliau
mulai melakukan sosialisasi sistem baru dengan masuk Mekah. Beliau mulai melakukan sosialisasi sistem baru dengan mengumumkan kepada jemaah haji. Disinilah Rasulullah hanya menghimbau dengan kalimat, siapa yang mau. Esok harinya tanggal 40 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ketika semua jemaah haji dari berbagai penjuru sudah berkumpul di Mekah, serta jemaah setelah santai karena sudah melaksanakan tawaf dan sa'i. Barulah Rasulullah memerintahkan cara haji tamattu bagi yang tidak membawa hadyu dan mendekretkan terintegrasinya umroh ke dalam haji. Dari penjelasan tersebut, untuk jamaah haji yang bukan pribumi Mekah dan dipastikan tidak membawa hadyu dari rumah, maka tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan perintah Rasulullah untuk mengambil cara haji tamattu dari tanggal 5 sampai 7 Zulhijjah. Rasulullah SAW melakukan kegiatan memimpin sholat di Masjidil Haram, melakukan tawaf sunnah dan sholat sunnah di Hijr Ismail. Pada Kamis 8 Zulhijjah, Rasulullah memerintahkan umat beliau yang memakai cara tamattu kembali mengenakan pakaian ihram dan menjauhi larang-larangan ihram untuk memulai ibadah haji. Pada 8 Zulhijjah pagi, Rasulullah beserta jamaah haji pergi menuju Mina untuk membersihkan air, sebab mulai tanggal 10 Zulhijjah sesudah pulang dari Arafah mereka akan tinggal di Mina selama beberapa hari. Pada tanggal 10 Zulhijjah itu Rasulullah melakukan berbagai manasik dengan urutan sebagai berikut. Rasulullah melontarkan jumroh Aqabah dengan batu kerikil sebanyak 7 kali, dan beliau bertakbir pada setiap lontaran. Inilah perlambang usaha penolakan secara maksimal terhadap godaan setan. Sesudah melontar, beliau berdoa, Allahumma alhu ajran mabruron wa sa'yan wa syukuron wa zanban maghfuro. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah manasik ini membuahkan haji yang bermutu, rasa yang diterima, dan dosa yang terampuni. Kemudian Rasulullah menyembelih hadyu sebanyak 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri, lalu sisanya 37 ekor disembelih oleh Ali ibn Abi Thalib. Selanjutnya Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf. Mengelilingi Ka'bah setelah salat zuhur, beliau kembali ke Mina. Oleh karena itu, Rasulullah mengambil cara haji qiron. Tanggal 10 Zulhijjah itu beliau tidak melaksanakan sa'i karena beliau sa'i cukup 1 kali saja. Pada tanggal 4 Zulhijjah yang sudah mencakup sa'i haji dan umroh. Tetapi sebagian besar sahabat melakukan sa'i tanggal 10 Zulhijjah atau sesudahnya. Next. Kesimpulan yang kita dapat, Rasulullah memberikan kelonggaran kepada jemaah haji untuk melakukan manasik dengan urutan yang berbeda-beda. Melontar jumroh, menyembelih hadyu, mencukur atau menggunting rambut, serta tawaf dan sa'i boleh dilakukan secara tidak berurutan. Para jemaah haji boleh mendahulukan mana yang sempat dan mudah dikerjakan lebih dahulu. Bahkan manasik di atas tidak harus semuanya terlaksana pada hari nahar atau 10 Zulhijjah. Apapun urutan manasik yang dipilih oleh jemaah haji, Rasulullah menginstruksikan kepada jemaah haji untuk menginap di Mina pada malam-malam hari tasyrik, kecuali bagi mereka yang karena kesibukannya tidak dapat menginap di Mina. Sekian yang dapat saya presentasikan tadi. Apabila kurang dari tutur kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.